Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'da. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam lanjutan Sirah Nabawiyah, kehidupan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sejarah Arab sebelum Islam, baik dalam keadaan geografisnya ataupun dalam keadaan politiknya. Kita akan lanjutkan pada sesi kali ini terkait dengan sejarah peradaban Arab sebelum Islam, yang kita mulai pada kondisi sosial masyarakat yang berkembang pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Masyarakat Arab di zaman sebelum diutusnya atau sebelum dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka hidup dalam satu fanatisme kesukuan, di mana fanatisme kesukuan ini menempati satu posisi yang penting di dalam hati mereka. Maka ketika hal-hal yang berkaitan dengan fanatisme kesukuan, terkait dengan nama baik suku, terkait dengan kehormatan suku, mereka akan mati-matian, bahkan rela berperang puluhan tahun lamanya untuk hal ini. Maka kadangkala terjadi satu perang-perang yang disebut dalam sejarah sebagai Ayyamul Arab, karena hal-hal yang sifatnya sepele. Karena perkara yang sepele terjadi petaka, terjadi bencana, peperangan, pertumpahan darah. Karena salah satu karakter mereka pada saat itu adalah seringnya mereka untuk melakukan pembalasan dendam apabila ini terkait dengan suku mereka. Salah satu peperangan yang tercatat, satu hal yang kita rasa hal yang tidak berguna ataupun satu hal yang konyol yang kita rasa, yaitu tatkala dua orang pemuda saling berpacu kuda. Kemudian salah satu di antara pemuda ini kalah, dan yang menang menampar ataupun menempeleng kepala yang kalah. Disebabkan karena hal sepele seperti ini terjadi peperangan 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya sampai dibuat seorang pujangga menggubah suatu syair terkait dengan hal ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kondisi sosial yang terjadi pada zaman itu, agar kita tergambar bagaimana kondisi masyarakat Arab pada zaman itu, untuk kita menilai dan melihat bagaimana perbaikan itu dimulai. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah tatanan posisi kehidupan masyarakat yang mereka disebut dengan jahiliyah secara moral. Yang disebutkan dalam sejarah, salah satu di antara sistem tatanan sosial mereka dalam hal perkawinan. Perkawinan yang terjadi di antara mereka ada beberapa hal. Ada 4 bentuk perkawinan. Bentuk yang pertama yaitu perkawinan yang umumnya terjadi di dalam Islam. Itu dengan adanya wali, dengan adanya saksi, dengan melakukan ijab dan qabul, adanya mahar. Nah, itu ada pernikahan model seperti itu sudah ada di masa jahiliyah. Dan ada model pernikahan yang kedua. Sistem pernikahan dengan menitip benih. Ketika seorang suami melihat bahwasannya dia perlu memiliki anak keturunan yang kuat, dan dilihatnya bahwasanya diri dia tidak
merangkum aspek-aspek keperkasaan seorang pria. Maka dilihatnya dari anggota suku dia, dari kabilah dia, mana laki-laki yang kuat, perkasa, dan fisiknya mampu untuk menunjang dia dalam peperangan. Maka dikatakannya kepada istrinya, wahai istriku, pergilah engkau kepada si fulan dan lakukanlah hubungan dengannya. Aku ingin memiliki keturunan perkasa, kuat, dan kesatria seperti dia. Ini model pernikahan di zaman itu. Dan yang ketiga, di antara model perkawinan yang ada di zaman jahiliyah adalah tatkala seorang wanita berkumpul padanya 5-10 orang dari laki-laki. Lebih dari 3 orang laki-laki berkumpul dan melakukan hubungan suami istri kepada si wanita tersebut. Dan ketika si wanita lahir, maka dia memanggil seluruh laki-laki yang tidur ataupun yang menidurinya, yang melakukan hubungan dengannya. Kemudian dia melihat wajahnya dan dilihatnya seluruh laki-laki tersebut. Dan kemudian ditunjuknya sembarang orang, fulan, anak ini adalah anakmu. Dan si laki-laki yang ditunjuk tak punya hak dia untuk mengelak. Harus dia menerima hal ini. Inilah bentuk perkawinan yang ada di zaman jahiliyah. Di antara bentuk perkawinan yang ada di zaman itu adalah perzinahan, praktik prostitusi, di mana seorang wanita yang menawarkan jasanya kepada pria hidung belang, meletakkan satu tanda bendera di depan rumahnya yang menunjukkan rumah itu adalah rumah bordil, tempat setiap laki-laki bebas untuk memboking wanita ini. Dan itulah secara umum 4 bentuk pernikahan, 4 bentuk perkawinan yang ada di zaman itu. Maka kita bisa membayangkan bagaimana sistem tatanan kehidupan masyarakat di zaman itu. Dan bagaimana Nabi SAW nantinya akan membenahi hal-hal dan aspek-aspek kebobrokan yang ada di masyarakat ini. Dan di antara yang dikenal juga dalam sistem tatanan sosial di dalam kehidupan masyarakat Arab, bahwasannya mereka tidak menganggap wanita memiliki peran yang eksklusif, tidak. Bahkan mereka menganggap wanita adalah beban di dalam masyarakat. Salah satu buktinya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab." Dan salah satu di antara ayat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bagaimana keadaan masyarakat Arab memandang wanita saat itu. Yaitu tatkala apabila diberikan kabar gembira kepada mereka akan lahirnya seorang putri. Apa yang terjadi? Dhalla wajhuhu muswaddan. Menghitam wajahnya, sedih dia, murung dia. Seakan dia akan menanggung suatu aib dan rasa malu yang sangat besar di tengah masyarakat. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Maka dia memojok, menghindari diri dari pergaulan ketika itu. Karena apa? Kekhawatiran dia akan diejek, kekhawatiran dia akan diolok-olok oleh sahabat-sahabatnya. Maka di depannya tidak ada pilihan kecuali 2. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan mempertahankan anak ini, merawatnya, akan tapi menanggung beban malu, atau dia membunuhnya dengan membenamkannya ke dalam tanah. Inilah yang mereka lakukan. Mereka menganggap wanita adalah satu hal yang akan mengantarkan mereka kepada rasa aib dan malu. Sampai mereka tidak mau menyematkan anak perempuan untuk diri mereka, akan tapi disematkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang zalim mereka lakukan, mereka tidak mau menerima anak perempuan, tapi anak perempuan itu mereka katakan adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan orang-orang kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka pembencinya. Dan inilah yang terjadi dalam susunan tatanan kehidupan masyarakat.
Karena mereka menilai anak perempuan pada saat itu tidak layak untuk mendapatkan warisan. Maka tatkala seorang ayah meninggal, maka harta-hartanya dikuasai oleh keluarga-keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Bahkan anak perempuan tidak mendapatkan sedikit pun dari harta warisan. Bahkan istri dari mantan suami ini, dari suami yang meninggal ini, bahkan dia diwariskan. Tidak mendapatkan haknya secara harta dan lain sebagainya. Tapi Islam kemudian mengangkat derajat wanita. Islam memuliakan wanita dengan datangnya risalah al-Islamiyah. Mengangkat derajat mereka dengan menjadikan hak mereka pada warisan. Secara khusus Allah sebutkan bagian dari nasiban mafruḍo, bagian yang telah Allah tetapkan pakem bagian mereka, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kemudian juga Allah muliakan juga wanita di dalam risalah Islam dengan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang wajib dijaga amanahnya, yang wajib untuk dipelihara oleh ayahnya apabila dia anak-anak, wajib dijaga oleh suaminya apabila dia seorang istri, dan wajib dia untuk dimuliakan juga oleh anak-anaknya tatkala dia telah memiliki anak. Beginilah besarnya rahmat Islam kepada para wanita. Dan Islam memiliki jasa yang besar untuk mengangkat derajat dan harkat para wanita di dalam kancah peradaban dunia. Dan di antara bagian dari kultur sosial budaya mereka di bangsa Arab itu, yaitu mereka sangat mencintai sastra, sangat mencintai seni, terkhusus dalam bab syair. Dan mereka berbangga-bangga akan hal itu. Sampai-sampai setahun sekali ada satu festival ataupun ada suatu karnaval dalam suatu pasar yang disebut dengan pasar Ukaz, di mana di pasar ini diperjualbelikan syair, dan di pasar ini diperlombakan juga syair-syair. Maka mereka sangat berbangga-bangga dengan kemahiran mereka di dalam berkata-kata, kemahiran mereka dalam pidato, kemahiran mereka dalam menggubah syair ataupun pantun. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW setelah itu. Kenapa? Karena tidak ada di antara bahasa dan tidak ada di antara manusia yang mampu menandingi ketinggian sastra dari Al-Quran. Dan insya Allah setelah pesan-pesan yang berikut ini, kita akan lanjutkan lagi bagaimana sistem keagamaan yang ada di masyarakat Arab pada saat itu, agar tergambar bagi kita bagaimana dakwah Islam ini dimulai oleh Rasulullah SAW dan bagaimana pola ibadah dan budaya beragama yang terjadi di masyarakat Arab nantinya. Jangan kemana-mana pemirsa sekalian, tetap bersama kami di Salam TV setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, kita masuk pada pembahasan sistem beragama masyarakat Arab pada zaman sebelum Islam. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bahwasannya Arab yang disebut dengan Arab al-Aribah atau Arab berdasarkan naturalisasi, orang asing yang masuk ke dalam tatanan kehidupan masyarakat Arab dan menikah dengan orang Arab tulen dan menghasilkan generasi-generasi dari bangsa Arab itu. Inilah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi orang-orang Arab secara umum sebelum datangnya Islam, mereka sudah memiliki kecenderungan terhadap agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka memiliki kecenderungan meyakini Allah Subhanahu wa taala di dalam hal rububiyah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana
terpautnya hati mereka dengan agama dan keyakinan yang telah diwariskan turun-temurun dari kakek moyang mereka, dari Nabi Ismail alaihissalam. Salah satu sisa yang terpatri di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanyakan kepadamu wahai Muhammad, siapa yang menciptakan kalian? Maka mereka akan mengatakan, yang menciptakan kami adalah Allah. Mereka beriman kepada Allah dalam hal rububiyah, tetapi mereka kufur dalam hal uluhiyah. Mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan mereka rezeki, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Mereka yakini aspek tauhid ini. Tapi giliran tatkala beribadah, mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan patung-patung, menjadikan berhala-berhala mereka sebagai tempat mereka untuk memuja, tempat mereka untuk beribadah. Selain beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah kesyirikan itu. Dan kesyirikan ini tidak terjadi tiba-tiba. Tidak serta-merta mereka menjadi seorang musyrik. Akan tapi kesyirikan ini dimulai dari salah seorang pimpinan suku dari Khuza'ah. Siapa dia? Amru bin Lu'ay. Amru bin Lu'ay. Atau bin Luhai. Apa yang terjadi dengan Amru bin Luhai ini? Amru bin Luhai ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang taat beragama. Salah satu di antara pemimpin dari orang-orang Arab yang tinggal di Makkah saat itu yang memiliki pengaruh yang kuat. Bukan hanya di kalangan orang-orang Quraisy, bahkan di seantero Arab pada zaman itu. Apa yang terjadi? Amru bin Luhai ini melakukan suatu perjalanan. Perjalanan menuju negeri Syam. Sebagaimana yang kita ketahui, agama Samawiyah, agama Islam yang lahir sebelum Nabi Muhammad SAW, itu risalahnya dominan dibawa oleh Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Karena kenabian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak keluar dari anak cucu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terbesar dan terbanyak di antara para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim adalah para nabi yang berasal dari Bani Israel. Dari anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan Israel disematkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Di mana sejarah menyebutkan tidak ada seorang nabi pun yang diutus. Dan apabila dia wafat, Allah akan gantikan nabi yang lain untuk memimpin Bani Israel dan untuk mengatur kehidupan mereka. Maka Amru bin Luhai memandang perlu dia untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam. Maka tiba dia di negeri Syam pada saat itu. Dan di negeri Syam, agama itu sudah terkontaminasi dengan keyakinan berhala. Di antara mereka ada yang menyembah patung. Di antara mereka ada yang meyakini keyakinan tentang keramatnya suatu benda. Yang kita sebut agama dinamisme. Maka pada saat itu Amr bin Luhai menilai, ini negeri Syam. Ini negeri yang Allah muliakan. Ini negerinya para nabi dan para rasul. Dan tidaklah mereka lakukan hal ini kecuali kebaikan. Maka dia melihat penyembahan berhala, pengagungan terhadap patung merupakan bagian dari ritual agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berhukum berdasarkan tempat. Ini tempat suci, ini tempat mulia, di sini tempat kelahiran nabi dan rasul. Kalau hal ini diamalkan oleh penghuni negeri ini, maka tidak lain tidak bukan ini adalah suatu kebaikan. Maka diadopsinya lah keyakinan ini, dan dia pun diberi hadiah patung dari negeri Syam dan dibawanya ke negeri Arab dan memerintahkan orang-orang Arab terkhusus orang yang berada tinggal di Makkah saat itu untuk mengagungkan berhala, untuk menyembah berhala tersebut. Maka saat itu
tersebarlah keyakinan paganisme di seantero Arab. Karena orang-orang Quraisy merupakan kiblat orang Arab di dalam beragama. Terkhusus kiblat agama mereka, Ka'bah pun mereka muliakan saat itu. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita beragama tidak melihat kepada manusia, tidak juga melihat kepada tempat. Artinya standar kebenaran bukanlah manusia dan standar kebenaran bukanlah tempat. Artinya kalau seandainya wilayah negeri yang kita muliakan dan seluruh umat Islam memuliakan saat ini, Makkah, Madinah, mereka mengagungkan berhala, maka secara yakin dan pasti akidah kita menolak hal ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, menanamkan kepada kita untuk beragama berdasarkan dalil, untuk beragama berdasarkan sultan. Apa itu sultan? Bukti nyata bahwasanya Allah menginginkan ibadah tersebut. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hal yang sederhana ini mengantarkan orang Arab memuja berhala pada saat itu yang diawali oleh seorang pemimpin suku bernama Amr bin Luhai. Tersebarlah agama paganisme. Dan di sini bahayanya tatkala kita beribadah dengan taklid. Apa yang dilakukan oleh kiai, apa yang dilakukan oleh ustadz, apa yang dilakukan oleh tokoh agama, itulah kebenaran. Yang mengantarkan kita kepada apa? Kepada penghambaan kepada selain Allah. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang kredibel dan kompeten dan beragama berdasarkan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat pada kondisi beragama dari orang-orang Arab pada saat itu. Dan di negeri Arab saat itu telah tersebar keyakinan-keyakinan paganisme. Dan di antara mereka juga ada yang menganut agama Nasrani. Dan di antara mereka ada juga yang menganut agama-agama Yahudi. Dan di antara mereka ada yang tetap komitmen dan konsisten juga di dalam keyakinan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah mereka disebut dengan Al-Hunafa. Al-Hunafa artinya apa? Mereka tidak memihak ke agama manapun. Mereka tidak memihak kepada Yahudi, tidak kepada Nasrani, tidak kepada agama paganisme. Akan tetapi mereka komitmen dan konsisten beragama dan beribadah dengan tauhid yang masih tersisa dalam keyakinan dan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang mereka ketahui. Dan kita kaji lagi bagaimana kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat Arab. Sebagaimana yang kita ketahui, wilayah Arab Saudi ataupun khususnya Makkah pada saat itu adalah wilayah yang kering kerontang. Sudah dipastikan mereka bukanlah masyarakat agraris yang mengandalkan dan menggantungkan hidup mereka kepada pertanian. Akan tetapi mereka mengandalkan penghidupan mereka dari perdagangan. Maka salah satu di antara kekhususan orang Arab dan orang-orang Quraisy pada khususnya juga adalah berdagang. Dan yang dikenal di antara mereka adalah Hashim, yaitu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Seorang yang menggagas rihlatus syita'i was saif, yaitu perdagangan 2 kali dalam setahun. Perdagangan ke negeri Syam ketika musim panas dan perdagangan ke negeri Yaman ketika musim dingin. Dan inilah yang terjadi di dalam susunan tatanan kehidupan masyarakat Arab dalam hal perekonomian. Dan kita akan membahas satu hal aspek yang penting di dalam kajian sirah nabawiyah, yaitu terkait dengan peristiwa bersejarah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran.
Ashabul Ukhdud, peristiwa Ashabu al-Ukhdud. Apa itu peristiwa Ashabul Ukhdud? Yaitu peristiwa yang terjadi beberapa tahun sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala masuknya keyakinan ataupun ajaran Nasrani ke negeri Arab, khususnya di Arab bagian selatan, di bagian ke arah wilayah Yaman pada saat itu. Suatu peristiwa yang sangat menggemparkan dalam sejarah Arab dan sejarah peradaban. Karena terjadi genosida yang besar-besaran di sana. Terjadi pemusnahan terhadap kaum muslimin. Terjadi tindakan kezaliman yang menghilangkan ratusan bahkan ribuan nyawa yang ada di zaman itu. Bagaimana kisahnya? Bagaimana peristiwa Ashabul Ukhdud ini? Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan kisah ini pada segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Salam TV setelah pesan-pesan yang berikut ini. Sahabat Salam TV, dimanapun Anda berada. Pada segmen kali ini kita akan membahas satu tragedi kemanusiaan yang besar yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu peristiwa berdarah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Buruj. Suatu kejadian tragedi yang sangat memilukan yang terjadi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu tindakan yang melanggar HAM berat pada saat itu, pembakaran dan pemusnahan. Apa yang terjadi dalam peristiwa Ashabul Ukhdud ini? Dan apa kaitannya dengan sirah nabawiyah? Peristiwa Ashabul Ukhdud ini disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Yaitu tatkala salah seorang raja di wilayah Najran, yaitu seorang raja yang mengklaim ketuhanan dalam dirinya dan mengajak masyarakatnya untuk mendewakannya, untuk beribadah kepadanya. Dan pada raja ini juga memiliki satu tradisi. Apa tradisinya? Itu menjadikan salah seorang penyihir yang paling mantap dan terkenal di masanya untuk menjadi Perdana Menterinya. Kemudian tatkala Perdana Menteri ini, seorang penyihir ini, yang merupakan salah seorang di antara orang terdekat dari raja ini, telah memasuki usia yang tua renta. Maka dia meminta uzur untuk pensiun lah kita katakan. Untuk mengakhiri masa tugasnya. Dan kemudian dia menjanjikan kepada raja ini, wahai raja, kirimkan kepadaku seorang pemuda, seorang anak muda yang fresh, agar kiranya dia melanjutkan tongkat estafet dari dunia klinik ini, dunia persihiran ini di dalam kerajaan kita. Maka ini merupakan bukan satu hal yang asing pada zaman itu. Seorang raja dekat dengan penyihir, bahkan Firaun memiliki orang-orang terdekat dari para penyihir-penyihirnya. Dan hal ini berlangsung pada raja di Najran pada saat itu. Maka dia pun mengutus salah seorang anak muda. Kita sebutlah dia sebagai gulam. Karena gulam dalam literasi atau terminologi Arab artinya anak kecil. Maka kita sebutlah ini si gulam ini. Gulam, diutuslah dia untuk mempelajari terkait dengan ilmu-ilmu sihir kepada penyihir yang hampir pensiun ini. Maka dikirimlah dia. Dan di tengah perjalanan dia menyaksikan ada pendeta yang kita sebutlah dia merupakan salah seorang tokoh di antara tokoh-tokoh Nasrani yang mengajarkan kitab Injil
di dalam majelisnya dan melakukan ritual-ritual ibadah yang berdasarkan apa yang diturunkan oleh diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka anak kecil ini pun melihat bagaimana Alkitab, bagaimana Injil dibacakan dan bagaimana ibadah yang dilakukan oleh pendeta ini. Maka menjadi takjub dia pada saat itu. Karena sejatinya agama Nasrani yang murni, yang berasal dari Nabi Isa adalah satu keyakinan yang tidak berbeda dengan keyakinan Islam dalam hal tauhid dan dalam hal aspek-aspek yang urgen yang terkait dengan pondasi-pondasi keyakinan yang hanif. Maka dia takjub dengan hal ini. Sampai dia menyadari dia telah telat untuk menuju tempat base camp dari si penyihir ini. Dan ketika keterlambatan itu dia pun dihukum dengan keras oleh penyihir ini. Dan kemudian dia kembali ke rumahnya. Besoknya dilakukan seperti hal yang dilakukannya pada hari pertama. Singgah dia ke rumah pendeta ini, mempelajari agamanya dan takjub dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama tersebut. Sampai mengantarkan dia telat ataupun terlambat untuk mengikuti les pelajaran persihiran oleh penyihir itu. Dan dia disiksa sekali lagi, dipukul dengan keras lagi. Maka untuk hal ini, si pendeta berkata, kalau hal itu terjadi demikian, maka katakanlah apabila engkau terlambat, aku tertahan oleh keluargaku. Kalau kau terlambat ataupun tertahan, diinterogasi oleh keluargamu, katakan aku tertahan oleh penyihir. Bagian untuk menyelamatkan satu hal urgen yang paling penting di dalam kelangsungan di dalam beragama pada saat itu. Untuk menyembunyikan hakikat rahasia dari apa yang dia lakukannya. Sampai ke taraf si pemuda ini berada di dalam dua pilihan yang berat dalam hidupnya. Apakah dia akan terus berada di dalam agama tauhid ini, ataukah melanjutkan untuk menjadi next generation ataupun pelanjut tongkat estafet dalam dunia penyihiran, persihiran di kerajaan pada saat itu. Sampai ketika dia dalam kebimbangan ini, dia dihadapkan di suatu jalan, terhadang oleh suatu binatang melata yang besar yang menutupi jalan tersebut. Dan semua orang tidak mampu lewat melalui jalan tersebut. Karena terhalang binatang besar yang memblokade jalan tempat lalu lalangnya manusia pada saat itu. Maka diambilnya lah sebongkah batu. Dan dia berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, Ya Rabb, tunjukkan kepadaku siapa di antara dua pihak ini yang paling kau cintai, yang paling kau ridhoi. Apabila engkau meridhoi keyakinan dari pendeta, maka jadikanlah lemparanku ini lemparan yang mematikan binatang tersebut. Apabila ini tidak terjadi demikian, berarti engkau meridhoi penyihir. Maka diambilnya batu dan dilemparkannya ke binatang tersebut dan terkapar mati binatang tersebut. Dan semakin kuatlah azam dia, semakin kuat tekad dia untuk mempelajari agama tauhid ini. Sampai mengantarkan dia menjadi salah seorang di antara wali-wali Allah. Allah berikan dia kelebihan. Allah berikan dia semacam karomah. Apa karomahnya? Yaitu mustajabud doa. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidaklah dia mengangkat tangannya berdoa, maka Allah akan kabulkan doanya. Termasuk dalam menyembuhkan orang sakit. Dengan perantara doanya dia berdoa kepada Allah, maka Allah hilangkan penyakit dari orang tersebut. Sampai hal ini tersebar di seantero kerajaan saat itu. Ada seorang pemuda yang pandai dalam mengobati. Padahal perantara pengobat, dia hanyalah perantara yang mengobati itu adalah Allah. Mengantarkan orang-orang, menyebarkan desas-desus, kabar-kabar. Ada orang pintar ngobati dan lain sebagainya. Sampai kejadian tatkala sahabat duduk dari raja ini mengalami penyakit yang menyebabkan dia tidak mampu melihat.
penyakit yang dia mencari penawar ke sana kemari, namun belum juga dia menemukannya. Maka tetaplah di dalam keadaan kebutaan itu dalam waktu beberapa lama. Tatkala info itu didengarnya, maka dia mencari pemuda tersebut. Kemudian dia berkata, wahai pemuda, bisakah kau sembuhkan mataku ini? Aku mendengar engkau pandai dalam mengobati. Tolong sembuhkan mataku ini. Maka pemuda itu berkata, wahai paman, aku tidak bisa menyembuhkan apa-apa. Aku tidak bisa untuk menyembuhkan penyakit apa-apa. Karena sejatinya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Maka laki-laki ini berkata, siapa itu Allah? Apa itu Allah? Pemuda ini pun mendapatkan momentum untuk mengajarkan tauhid kepada laki-laki ini. Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidaklah kau berdoa, tidaklah kita berdoa kepadanya, kecuali dia akan mendengar dan mengistijabah doa kita. Maka kalau paman mau berdoa kepada Allah secara langsung, dan aku akan aminkan apa permintaan paman, niscaya Allah, Tuhan saya dan Tuhan paman akan menyembuhkan paman. Diarahkan dia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan karakter orang yang sakit, dia akan mudah menerima nasihat asalkan dia sembuh. Maka salah satu sarana di antara pintu masuk dari nasihat yang paling besar adalah pada dunia pengobatan. Karena orang yang sakit tuh pasrah dia. Pasrah untuk mendapatkan nasihat. Dan berupaya untuk agar kiranya dia bisa sembuh secepat mungkin. Maka dia pun berdoa dan diaminkan oleh si gulam ini. Dan dibantu juga berdoa si gulam untuk kesembuhan si paman ini. Sampai benar-benar Allah angkat penyakitnya dan mampu dia melihat kembali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembalilah seorang laki-laki yang buta ini ke hadapan paduka raja dalam keadaan melihat, melek, mampu dia untuk melihat. Maka pada saat itu raja pun terkejut dengan kesembuhan yang luar biasa ini. Dan berkata kepada temannya, wahai fulan, apa gerangan dirimu? Bukankah engkau dulu buta? Bukankah engkau kena penyakit yang menyebabkan kau tidak mampu melihat? Kemudian serta merta si laki-laki ini berkata, yang telah Allah sembuhkan dari penyakit butanya, aku telah sembuh. Siapa yang menyembuhkanmu? Yang menyembuhkanku adalah Allah. Siapa itu Allah? Maka bertanyalah paduka raja, Allah. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka semakin berang, semakin marah raja ini dan berkata, adakah Tuhan bagimu selain diriku? Maka saat itu disiksalah habis-habisan si laki-laki ini. Dan pendeta menyadari hal ini. Bahwasannya si pemuda ini, si gulam ini memiliki satu karomah yang akan mengantarkan dia kepada perkara yang serba sulit pada saat itu. Maka pada saat itu si pendeta berkata, wahai anakku, kalau terjadi satu petaka tentang dirimu, rahasiakan hal ini. Jangan kau kabarkan tentang aku. Dan apa yang terjadi? Si paman tadi ataupun laki-laki yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara gulam tadi, disiksa habis-habisan oleh raja. Karena dia mengklaim ada Tuhan selain raja pada saat itu. Sampai dia didesak untuk mengabarkan siapa yang mengajarkanmu keyakinan seperti ini. Maka karena kerasnya penyiksaan, maka dia pun menunjuk gulam. Gulam pun ditarik dan kemudian diinterogasi sambil disiksa. Dan ditanya lagi, siapa yang mengajarkan keyakinan ini kepadamu? Maka pada saat itu gulam pun saking kuatnya dia mendapatkan siksa, dia menunjuk pendeta. Dan pendeta pun seluruhnya ketiganya dipaksa untuk murtad. Dan ketiganya tidak ada yang mau untuk murtad ke dalam ataupun lari keluar dari agama Islam pada saat itu yang dibawa oleh Nabi Isa. Semuanya kekeh, kuat untuk bertahan di agamanya. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Maka paduka raja tadi, raja yang zalim ini memanggil para algojonya dengan membawa gergaji yang besar. Kemudian diancamlah mereka. Kalau tahu kau tidak keluar dari agamamu atau engkau digergaji. Namun apa yang terjadi? Inilah keimanan apabila telah menetap di hati.
gergaji pun tidak mampu untuk menghalangi tekad mereka untuk terus di atas agama Allah. Maka tatkala mereka enggan untuk keluar dari agama ini, agama tauhid itu, mereka pun digergaji, dibelah dua dari arah kepalanya sampai terbelah jasadnya. Begitu juga pendeta, begitu juga laki-laki tersebut. Tersisa gulam ini. Apa yang dilakukan raja ini kepada gulam ini? Dan ke depan atau pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana dari peristiwa Ashabul Ukhdud ini memiliki ikatan yang erat dengan peristiwa pasukan bergajah ataupun pasukan ababil yang akan menjadi sebagai tanda kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sahabat Salam TV atas perhatian yang Anda berikan dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Tetap bersama kami di Salam TV dalam serial Sirah Nabawiyah pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.